yang bertema bagaimana menghafal Al-Quran ala Gaza dan informasi terakhir tentang Gaza bersama ulama Palestina. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan hari ini bertemu di masjid yang penuh rahmat dan juga karunia yang diberikan oleh Allah. Dan tidak lupa kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ibu Bapak, mari kita buka acara kita hari ini dengan membacakan basmalah. Acara pertama pembawa acara yang sedang berlangsung. Acara kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Amrizal. Kepada Bapak kami persilakan. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Al-Quran jazakumullah kepada Bapak Amrizal. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan dari Dewan Dakwah Kota Bukit Tinggi Al-Ustaz Dr. Kamil Samaran SPMA. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna salata wa zakihah wa mutaqabbalah. المقرر أو المحترم الشيخ الأستاذ حبيب بلال حبيب مع زملاء مع أصحابه الذين يشاركون في هذا المجلس والمقررون الأساتذة من ذوي الدعوة والآباء والأمهات الذين يحضرون. Yang saya muliakan pengurus dakwah di jalan, kemudian khusus kepada pengurus Institut Quran atau IQDA, kemudian para Pak Ustaz yang hadir, begitu juga ibu-ibu
yang tak bisa kita satu persatu ada sahabat hadir semuanya yang hadir di sini. Itu kita bersyukur atas sama dengan dakwah bisa mengangkat acara ini. Ini bahagian daripada amal kita, bahagian daripada dakwah kita. Karena memang dalam dakwah itu sejak dulu sangat perhatian sekali pada dunia Islam. Jadi tidak hanya Indonesia saja, tapi dunia Islam juga perhatikan bagaimana pendiri yang dakwah Muhammad Nasir itu sejak dulu memang perhatian sekali terhadap Muslim. Jadi apa-apa ibu yang hadir, saya mewakili dua dakwah menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada Syekh yang datang dari Palestina, waktunya sudah beberapa tahun di Indonesia, yang sangat perhatian terhadap negaranya, terhadap umat Islam. Jadi ini bukan laisa mas'uliyah tuhu faqat, laisa mas'uliyah tuhu faqat, walakin aidan mas'uliyatuna. Ini bukan hanya tanggung jawab beliau, tetapi juga tanggung jawab Islam sebenarnya. Bagaimana umat Islam sebagaimana dibacakan oleh orang kita tadi. Jadi beliau alhamdulillah tidak menyangka kita hebatnya. Ini perlu dikembangkan. Pak Amar ya? Hah? Pak Amrizal, apa katanya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu dalam umat Islam, jangan berpecah belah. Jadi wujud daripada ayat itu adalah bagaimana melalui Ustaz yang akan menyampaikan itu, kita disuruh bersatu menghadapi musuh ini. Bersatu. Karena umat Islam ini kalau sudah bersatu, insya Allah selesai semua. Kita tidak bersatu di mana saja, kecil apa umat Islam tidak bersatu tidak selesai. Jadi alhamdulillah kita bersyukur nanti Syekh yang akan menyampaikan, Syekh Bilal Habib ini menyatukan umat Islam melalui Palestina. Kemudian juga tentu beliau akan menyampaikan bagaimana judul kita, bagaimana menghafal Al-Quran. Karena orang Gaza ini adalah setiap rumah memiliki hafiz Quran, setiap rumah. Beratus-ratus ribu para penghafal Quran di Palestina. Nah, jadi kita akan mendengarkan nanti yang pertama bagaimana cara menghafal Al-Quran di Gaza. Yang kedua kita ingin dapat informasi terakhir. Bagaimana sahabat saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Jadi tentu ucapan terima kasih kepada beliau, ucapan terima kasih kepada ibu-ibu, apa-apa ustaz-ustaz yang sudah hadir. Ini bahagian dari ibadah masalah kita. Jadi ketika kita punya waktu, punya niat, kita hadir di sini, insya Allah kita bahagian dari orang-orang yang juga peduli terhadap Islam. Tapi kalau kita punya waktu, kita tahu informasi tapi tidak datang, sepertinya juga Allah yang sasar. Karena manusia akan dibangkitkan pada masa bagaimana niat mereka. Kalau niat mereka peduli dengan Palestina, maka akan dibangkitkan peduli. Tapi kalau niat mereka tidak perhatian, tidak peduli, makanya Nabi mengatakan, "Man la yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Ini hadis Nabi. Man la yahtam, siapa yang tidak memperhatikan, tidak peduli kepada nasib orang Islam, falaysa minni, falaysa minna, bukan golongan saya, golongan Islam. Jadi apa itu? Kita memperhatikan, kita hadir ini karena kita peduli. Dan insya Allah nanti akan panjang lebar akan disampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan bersama dengan dakwah kita ini akan menjadi orang-orang yang dirahmati Allah, akan mendapat kasih sayang dari Allah. Jadi bersama-sama kita dengan dakwah
Dalam hal ini pada hari ini kita bicara tentang zina dan bagaimana memperlakukan Gaza. Barangkali Bapak Ibu itu bisa saya sampaikan. Terakhir kalau ada sambutan dari pengurus masjid atau juga dewan dakwah, saya juga mewakili permisi minta maaf Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada sambutan yang kurang, karena ini juga acara kita bersama ya tentang zina, kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kali itu saja. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahmi Samiran yang telah memberikan sambutannya. Semoga sambutan yang beliau sampaikan dapat kita sifat ke hati kita, kemudian juga kita dapat mengamalkannya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, acara selanjutnya yaitu acara inti kuliah umum metode menghafal Al-Quran ala Gaza kepada Al-Mukarram Syekh Bilal Habib dan moderator Ustaz Haji Dede Ishaq Munawwarah MC MPD. Kepada Syekh dan Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati dan Allah muliakan Ketua Dewan Dakwah Bukit Tinggi Hafizahumullah, juga tadi dengan para pengurus Yayasan Yarsi, juga DKM Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para tokoh masyarakat, alim ulama, abuya, para kiai, guru-guru kami yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu, ayahanda bunda, ikhwan wal akhwat fillah, para peserta kajian kuliah umum bersama Syekh dari Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, tanpa berpanjang di mukadimah, alhamdulillah telah hadir bersama kita tamu istimewa kita yang jauh datang dari bumi yang Allah berkahi dan Allah sucikan, Ardul Mubarakah wal Muqaddasah, buminya para anbiya dan rasul, bumi di dalamnya ada masjid tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam, Baitul Haramain, dan berbagai fadilah utamanya dari bumi Palestina ini. Bersama kita hadir Bapak Ibu Syekh Habil, Syekh Bilal Habil, ya. Beliau asli dari Palestina, bahkan kelahiran Gaza, satu kampung halaman, ya, dengan tempat lahirnya imam besar atau imam mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia pada umumnya, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Dari obrolan dengan beliau dari rumah keluarga besar beliau di Gaza Utara ke tempat kampung halaman Maulid, ya, kelahiran Imam Asy-Syafi'i itu sangat dekat, hanya 15 menitan dari kendaraan. Jadi Syekh yang bersama kita ini Bapak Ibu asli dari Gaza, kelahiran Gaza, Palestina di tahun 1993. Berarti beliau sekarang baru sekitar 32 tahun. Namun di usia mudanya subhanallah
Beliau sudah hafal Al-Quran bahkan sejak usia 14 tahun dengan hafalan yang mutqin dan bersanad sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga aktif sebagai trainer dengan pengajar Quran, tahfidz Quran lebih dari 17 tahun, dan selama hampir 7 tahun berada di Indonesia, beliau pun memanfaatkan dengan melanjutkan pendidikan magister atau S2-nya di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Jadi saya yang berhormati dari Bapak Ibu adalah alumni ITB Bandung, Jawa Barat. Kemudian, yang insya Allah kita akan mendengarkan yang nasihat, wejangan, juga motivasi terutama terkait dengan bagaimana cara mudah metode menghafal Quran yang kita akan banyak belajar dari para hafiz dan hafizah di kota Gaza, Palestina. Baik, tanpa memperpanjang waktu dan biar efektif, karena kita harus selesai sebelum asar ya. Insyaallah kita maksimalkan sebaik-baiknya. Nuti hadir proses ila at-tayyibah ila fadilatul syekh bilal hadir wa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal syakirin at-tayyibin. Alhamdulillahi alladhi khalaqana muslimin wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lil anam. Wassalatu wassalamu ala khairi mab'utsin rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa qa'idina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. الآباء الأمهات الأبناء الكرام الإخوة والأخوات كل باسمه ولقبه في هذا البيت من بيت الله عز وجل مسجد الشفاء في بوكيتنجي، أتشرف بوجودي بينكم هنا اليوم، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا في جناته في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. في البداية في هذا المقام إن شاء الله نتحدث إليكم في عدة نقاط. أولا، الموضوع الأول فضائل وأهمية حفظ القرآن الكريم. ثانيا، ما هي الطريقة الصحيحة وكيف هي الطريقة على أهل غزة في حفظ القرآن الكريم بشكل سهل وسريع إن شاء الله. أولا، في البداية فضائل القرآن الكريم فضائل كثيرة. نبدأ أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفاعة القرآن هذه شفاعة عظيمة. يوم القيامة صاحب القرآن الذي يتلوه آناء الليل وأطراف النهار يأتي القرآن يشفع له ويدخله الجنة بإذن الله. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. تخيل الماهر بالقرآن أين مرتبته مع السفرة الكرام البررة، مرتبة عليا في الفردوس في أعلى الجنان. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فله أجران: الذي يقرأ القرآن ولا زالت قراءته بسيطة عنده بعض اللحون الجلية ولا زال يجاهد نفسه في تصحيح التلاوة وتحسينها، هذا له أجران: أجر القراءة وأجر التعتعة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mukaddimah Bapak Ibu tanpa diterjemahkan, pertama-tama tadi Syekh menyampaikan rasa syukur, bahagia tentunya setinggi-tingginya, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tadi sudah disebutkan di awal, yang telah memperkenankan beliau bisa bersilaturahim dan hadir bersama kita, khususnya keluarga besar tadi Masjid Asy-Syifa, yang mudah-mudahan dengan semua curahan rahmat dan dari Allah Subhanahu wa taala ini, Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang suci dan mulia ini, Masjid Asy-Syifa, dan keluarga besar Yayasan Darsi bersama Dewan Dakwah dan berbagai pihak lainnya. Semoga Allah juga nanti mengumpulkan kita semua Bapak Ibu pada saatnya
di surga tertinggi Jannatul Firdaus di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya para jemaah rahimakumullah, saya menyampaikan bahwa inti dari kajian atau tema ceramah umum pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan 2 poin penting saja, terutamanya. Yang pertama tadi adalah tentang fadilah, keutamaan belajar, terutama menghafal Al-Quran. Bagaimana keistimewaan dan fadilah dari menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, terkait dengan teknik atau metode yang tepat dan mudah cara menghafal Al-Quran, terutama pengalaman beliau bersama tadi ratusan ribu, kata Dr. ya guru kita, ratusan ribu para hafiz dan hafizah dari kota Gaza. Bagaimana tadi tariqah sahihah, cara yang tepat, efektif dan mudah menghafal Al-Quran. Yang pertama tadi saya menyampaikan terkait dengan keutamaan atau fadilah menghafal Al-Quran, dimulai dengan satu hadis yang sangat terkenal terkait dengan perintah dari baginda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya tentunya, karena dia akan menjadi syafaat, memberikan pembelaan kepada para sahabat-sahabatnya di hari kiamat kelak. Tentu para jemaah setiap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, bagi diingatkan dengan momentum Rasul Allah ini, sangat berharap mendapatkan syafaat, ya, tentunya yang utama dari baginda Rasulullah. Namun jangan lupa juga Allah memberikan izin nanti kepada Al-Quran untuk bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Tapi dengan catatan tadi karakternya apa? Yang berhak dan layak dapat syafaatnya siapa? Ashabul Quran, para sahabat Al-Quran. Artinya siapapun di antara kita yang punya kedekatan dengan kitabullah. Yang kedua, hadis tadi kata Syekh, sabda Rasulullah SAW disampaikan bahwa seorang yang mahir, artinya pandai, benar, ya, lurus cara baca Qurannya dengan makhraj dari sifat huruf, ya, dia akan beserta para malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat kebaikan. Luar biasa Bapak Ibu. Dari kemampuan kita tadi mahir dalam membaca Al-Quran, Allah akan menempatkan kedudukan dan derajat yang tinggi dan mulia di akhirat kelak hingga sebanding sejajar dengan para malaikat tadi apa? Al-Kiramul Bararah. Semoga melalui kajian singkat ini kita tadi semakin bertambah motivasi dan keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita hingga dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Dan berikutnya kata Rasulullah, adapun orang yang tadi kata itu yang terbata-bata, mungkin kemampuan bacanya tadi kata saya qiraah basirah, masih standar, mungkin masih ngejar, belum paham kaidah-kaidah tajwid, makhraj dan sebagainya, yang masih terbata-bata, jangan khawatir. Bahkan jangan jadi alasan kemudian kita tidak membaca Al-Quran. Justru orang yang terbata-bata dan dia sabar dengan kesulitan membacanya, kata Rasulullah, maka baginya ada dua pahala. Pertama, pahala dari bacaannya itu sendiri, dan pahala kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan ketika membacanya. نتحدث كثير من الأحاديث والآيات عن فضائل وأهمية القرآن حفظا وتلاوة. الآن نبدأ بطريقة الحفظ الصحيحة، وما هي الخطوات العملية، وما هي النصائح التي نستطيع من خلالها أن نحفظ القرآن بشكل سهل وسريع. هناك 5 نصائح، 5 نقاط قبل أن نبدأ بالحفظ يجب أن تكون موجودة عندنا، تتوفر. أولا النية، إخلاص النية لله عز وجل، أن نضع نية خالصة ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل، وأن تكون نيتنا صالحة نقية، ليست
للوالدين الصديق أو المعلم فقط لله عز وجل. يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عمل صغير أو كبير له نية. نأتي إلى المسجد نيتنا صلاة، العبادة، الذكر، مجلس تعليم، باشا قرآن، حفظ القرآن وغيرها. فنني كل عمل له نية. فهنا نضع نية صالحة لله عز وجل. ولا ننسى قول الإمام ابن تيمية: النية تعدل نصف الإسلام. النية 50% من الإسلام، لأننا ممكن أن نعمل، نصوم ونزكي ونصلي ونحج ونعتمر ونتصدق 50-70 عاما، نفعل كل الأعمال الصالحة، لكن ما زالت نيتنا منقوصة. تخيل العمل لا يقبل. في قصة أبناء آدم عليه السلام قال: إنما يتقبل الله من المتقين. عندما قدموا قربان لله عز وجل، فالله عز وجل تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لم يتقبل من قابيل وتقبل من هابيل. لماذا؟ لأن النية لم تكن خالصة لله عز وجل. فنحن نريد أن نحفظ القرآن، رقم 1 نية خالصة لله عز وجل. ثانيا لا ننسى أن يكون عندنا عزيمة وإرادة قوية للحفظ. هنا نجرب في البيت مع أبنائنا، نأتي بورقة نكتب عليها: أريد أن أحفظ القرآن الكريم كاملا، 30 جزءا، نضعها في غرفة النوم. كل يوم نذهب نخرج وندخل إلى الغرفة، نصبح عندنا إرادة وهمة قوية أكبر من قبل. ولا ننسى لو أصابنا التعب أو الملل ممكن نتوضأ ونصلي ركعتين، نذكر الله عز وجل، استغفار، دعاء. وأيضا ممكن نغير النشاط حتى لا يصيبنا الملل، نفعل رياضة أو أي شيء آخر ريفرش، ثم نعود ونواصل. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Tentu tadi kata Syekh, banyak sekali kalau kita mau menggali dan membuka banyak ayat Al-Quran, terutama hadis-hadis Nabi tentang fadilah atau keutamaan menghafal Al-Quran. Nanti bisa dicari lagi ya. Sekarang kita fokus kepada apa tadi, bagaimana tadi metode yang tepat, efektif dan mudah dalam menghafal Al-Quranul Karim. Sebelum nanti berbicara tentang juga khutuwat, langkah-langkah dan teknik dan metode menghafal yang digunakan di Gaza, Syekh tadi mengawali hal ini dengan beberapa nasihat, wejangan buat siapapun di antara bapak dan ibu, terutama adik-adik, para mahasiswa dan mungkin pelajar ya yang ingin menghafal Quran. Pahami dulu 5 nasihat berikut. Yang pertama apa? Niatkan ketika kita mau menghafal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlasul niyyah. Artinya hati kita betul-betul harus bersih, tulus, murni, tidak ada orientasi duniawi, begitu. Bahkan ketika ditanya kenapa menghafal Quran, jangan karena ayah bunda ya, jangan karena kakak, adik atau sahabat, guru atau yang lainnya. Apalagi kalaupun sudah mengatakan saya ingin jadi seorang hafiz pun gak usah ya. Nanti kalau ketika tidak selesai, tidak jadi hafiz, bisa berhenti di tengah jalan ya, tidak dituntaskan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi yang sudah sangat kita kenal berpesan bahwa setiap amal-amalan itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang melakukan sesuatu apapun ya berpijak kepada apa yang dia niatkan. Ingatlah nasihat Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam bahwa urgensi dan substansi niat itu sampai fa'inna ta'dilu nisfal Islam. Dia bahkan sebanding dengan setengah dari Islam, agama Islam kita. Iya, karena amal-amal apapun, apakah amal besar, amal kecil gitu ya, ibadah sosial maupun ibadah personal dan yang kita lakukan
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kan syaratnya ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama karena Allah, yang kedua ittiba' sunnah, begitu ya. Dan tepat ungkapan Ibnu Taimiyah bahwa keikhlasan niat ini sebanding dengan setengah tadi dari agama Islam. Maka ingatlah juga tadi kisah singkat dari anak keturunan atau dua anak laki-laki Nabi Adam alaihissalam. Di dalam surah Al-Maidah tadi dikisahkan bahwa ketika keduanya diperintah oleh Allah melalui ayahandanya Nabi Adam untuk berkurban dengan yang terbaik dari kurbannya. Dan ternyata Allah menerima kurban dari siapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban tersebut dari hamba-hamba yang bertakwa. Dan di antara penafsiran maksud muttaqin adalah tidak mungkin orang bertakwa kepada Allah kecuali hatinya, niatnya ikhlas karena Allah, bukan hanya tujuan tadi menikah dengan satu hadisnya atau tujuan duniawi lainnya. Makanya tadi ditegaskan itu menjadi pelajaran bagi kita, tidak ada amal apapun yang bisa kita lakukan agar diterima oleh Allah kecuali kokohkan kebukan niat karena Allah. Yang kedua, nasihat dari Syekh untuk kita semua, setiap Bapak Ibu mau menghafal Al-Quran adalah harus memiliki tekad yang kuat dan komitmen yang baik untuk menghafal Al-Quran. Artinya harus teguh niatnya Bapak Ibu. Ini kelanjutan dari yang pertama ya. Kenapa? Karena menghafal Quran bukan hal yang mudah, memang berat. Makanya diimbangi dan dilandasi dengan tekad dan azam dan kehendak yang kuat, tidak mudah terpengaruh. Caranya gimana? Secara teknis tadi kata saya bisa aja ayahanda bunda atau guru, para guru, ustaz-ustazah ya, mengajak anak muridnya atau anak putra putri kita yang menuliskan komitmennya mungkin di atas kertas atau kartun gitu ya, disimpan di kamar masing-masing, dituliskan sana atas nama fulan anak kita dan katakan saya ingin menghafal Al-Quran selesai 30 juz. Dan itu tertulis, terlihat setiap waktu, setiap saat di mana mungkin ada saat lelah atau malas, kalau tidak itu termotivasi untuk terus bersabar, komitmen, istiqomah menghafal Al-Quran. Ada teknis yang lain kata saya, kalau waktu sekali kita lelah, capek, mungkin bisa jadi bosan, ya, jenuh, itu bisa jadi terjadi di tengah perjalanan. Maka pengalaman beliau dan para ustaz Al-Quran, nasihat Al-Qurannya, jika sesekali kita terseranglah kemalasan, ya, dari jenuh lelah, maka wudhulah, ya, sucikan diri, kemudian salat sunat 2 rakaat, bertawakal dan meminta petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita hafal adalah kalamullah, maka sepatutnya kita minta bimbingan, arahan dan panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. النصيحة الثالثة أن يكون لدينا خطة وهدف واضح من البداية. في غزة الأطفال خطتهم أبناؤنا تقريبا 3 سنوات يختم 30 جزءا. لو كان خطتنا أو هدفنا 3 سنوات نضع خطة يومية في اليوم كم أريد أن أحفظ. مثلا خطة 3 سنوات، إذا في اليوم الجدول سيكون صفحة واحدة، في الأسبوع 7 أيام 5 أيام حفظ جديد، في اليوم صفحة واحدة، إذا في الأسبوع 5 صفحات على الأقل. إذا في الشهر نستطيع أن نحفظ 20 صفحة جزءا واحدا في الشهر. هذا لو كان الهدف 3 سنوات. الآن في نهاية كل شهر نصيحتي يجب أن نتوقف ونعمل تقييم، نقيم الخطة. مثلا هذا الشهر خطتي 20 صفحة في الشهر، في نهاية هذا الشهر أرى كم أنجز، الإنجاز كم تم إنجاز 13 صفحة مثال، إذا بقي 7 صفحات. أقوم بتغيير الخطة أو أجددها، تجديد الخطة بما يتناسب مع مقدرتي الشخصية، لأن كل فرد بنا
له قدرة مختلفة في الحفظ عن الآخر. فنحن نضع في الشهر الذي يليه مثلا 13 صفحة، إذا يجب أن يكون هناك تقييم دوري، نعيد هدف واضح، خطة، ثم تقييم. النقطة الرابعة ألا وهي تخصيص الوقت، نخصص الوقت، كل يوم يجب عندنا وقت فراغ، هذا الوقت خاص بالحفظ. يوجد وقتين، هذا يعني نصيحة، أفضل وقتين ممكن أن نحفظ فيهم ويكون الحفظ سريع وسهل بعد صلاة الصبح قبل أن نذهب إلى العمل أو المدرسة، والوقت الثاني بعد العصر قبل المغرب حتى العشاء. في غزة لا يوجد بندق بسنترين، فقط عندنا مركز تحفيظ في كل مسجد، مركز تحفيظ، نذهب كل يوم بين المغرب والعشاء ساعة واحدة، مركز تحفيظ، حلقة تحفيظ القرآن، نلتحق ونحفظ في كل يوم ساعة واحدة ذهابا وإيابا. فلذلك نبحث عن وقت مناسب في اليوم. أما النقطة الخامسة والأخيرة وهي أن نجد ونبحث عن معلم ومدرس للقرآن يكون أخلاقه جيدة، أحكامه جيدة، حفظه جيد. لماذا؟ لأنه سيكون قدوة لأبنائنا حتى يستطيعوا أن يحفظوا بشكل سريع وسلس، وحتى يساعدهم على تحسين التلاوة ووضع الخطة وغيرها. Baik Bapak Ibu, nasihat yang ketiga ya bagi para penghafal Al-Quran apa tadi? Setiap kita harus punya planning, ada perencanaan. Yang kita mau mungkin roadmap, time schedule yang jelas dan terukur. Artinya kalau kita mau menghafal ya jangan semaunya, jangan seadanya ya. Kadang menghafal, nambah, kadang enggak, jangan, tidak boleh seperti itu. Harus komitmen tadi, dan punya azam dan tekad yang kuat, dibuktikan dengan punya planning yang jelas. Maksudnya apa tadi kata saya? Misalkan Bapak Ibu ingin hafal Quran 30 juz dalam 3 tahun, begitu ya? Ini standar Pak, standar minimal ya, yang berlaku di Gaza rata-rata hamil masih 3 tahun. Ya kan kalau dirasionalkan, berarti kalau 3 tahun 30 juz per tahun minimal 10 juz. Ya, kalau hitungan per hari, paling tidak minimal setiap harinya kita punya target sesuai dengan planning roadmap tadi. Targetnya apa? Selesai apa? Berhasil menargetkan bacaan ziyadah Quran baru 1 halaman. 1 hari 1 halaman, 1 day 1 page, ya. Ya, beliau safhatan wahidah. Dalam 1 minggu berapa hari Bapak Ibu? Seminggu 7 hari, dan ambil 5 hari itu maksimal untuk ziyadah surah hafalan. Kalau 1 minggu 5 halaman, berarti 1 bulan berapa? 1 bulan berapa? 20 halaman. Ini batas minimal Bapak Ibu. Karena dalam 1 minggu tadi jangan 5-7 harinya terus hafalan ya. Harus ada, kalau kita tadi 2 hari selang-seling atau sekaligus, 2 hari khusus untuk murajaah, untuk takyid seperti itu. Kalau komitmen ini dilakukan per hari 1 halaman, per hari 1 halaman, 1 bulan 20 halaman, insya Allah dalam jangka waktu 3 tahun Bapak Ibu ya, atau bahkan kurang dari 3 tahun itu bisa selesai 30 juz. Namun tadi nasihat dari Syekh, di setiap akhir bulan, ya di setiap akhir bulan ketika kita sudah menghafal dari hari pertama bulan sampai akhir bulan, Bapak Ibu tetap harus dilakukan evaluasi, punya lembaran mutaba'ah, capaiannya jelas, sambil dicek apakah dalam 1 bulan ini benar saya mampu mencapai target 20 halaman. Kalau realitanya ternyata cuma dapat 13 halaman, berarti sisanya berapa halaman? 7 halaman, betul Pak ya? Maka berarti tadi kata saya targetnya disesuaikan dengan kemampuan kita, jangan muluk-muluk.
Kalau kenyataannya cuma bisa 13 halaman, 12 halaman, ya udah. Berarti tadi diperbaharui ya, komitmen dan khutbahnya tadi. Ya udahlah, kalau begitu saya target per bulan misalkan tadi 15 halaman misalnya. Ya, namun pengalaman kami kalau sudah terbiasa, biasa, lama-lama enak tuh. Bahkan lebih cepat. Bisa jadi target selesai 30 juz sebelum 3 tahun. Ini banyak teman-teman kita. Santri-santri saya juga di konsultasi Bapak Ibu kadang 2 tahun selesai. Tadi kata saya bahkan ada 1 tahun selesai 30 juz. Begitu ya. Jadi harus punya perencanaan, planning dan roadmap yang jelas. Yang keempat tadi apa? Mengkhususkan waktu. Khususkan kita disiplinkan diri untuk memilih waktu yang tepat, tidak diganggu dengan aktivitas yang lain. Dan kita tahu, kalau saya sering katakan, kita harus egois Pak. Harus egois bahwa kalau sudah jam segini saya biasa ziyadah perhafalan, maka jangan diganggu dengan aktivitas yang lain. Biasanya di berbagai lembaga semacam sakit, karena kata saya tadi sekarang di Gaza Bapak Ibu itu tidak ada pondok pesantren, tidak ada ya, ataupun sekolah Islam boarding school tidak ada. Yang ada masjid dan markas tahfidz ya. Kebanyakan dan semua masjid yang ada di Gaza itu pasti ada halaqah tahfidz Quran. Waktunya tadi ba'da maghrib sampai antara sore sampai maghrib, yang anak-anak sebagian yang dewasa dari maghrib sampai isya. 1 jam setengah cukup ya. Mengkhususkan waktu yang kita bisa komitmen dengan aktivitas muafa tadi. Atau mungkin sebagian di antara kita waktunya sore silakan sampai maghrib ya. Bisa pada subuh untuk menghafalnya atau pada asar sore sampai maghrib. Di tempat kami biasanya 2 waktu ini yang digunakan untuk setoran hafalan baru. Sisanya siang ya atau pada maghrib malam, apalagi sebelum subuh itu dimaksimalkan untuk murojaah dan takbir tadi. Dan yang terakhir nasihat dari saya adalah menentukan ya musyrik atau pembimbing hafiz yang berakhlak baik, tentunya beriman, bertakwa kepada Allah, punya adab dan akhlak yang mulia, dan yang tak kalah penting harus musyrik yang mungkin, artinya kuat hafalannya, pasti kemampuan bacaan, tilawah atau makhraj huruf, sifat huruf, tajwid dan hukum-hukum lainnya. Ini penting karena kualitas murabi yang tadi memenuhi kualifikasi tadi yang berakhlak baik, mungkin, taqi, bertakwa kepada Allah, ini akan berpengaruh kepada kualitas hafalan murid-muridnya atau putra-putri kita. في ختام هذا اللقاء أخلاق وحب الإسلام وحب المساجد والصلاة وغير من الأخلاق الحميدة، هذا ما نريد أن نراه في أبنائنا هنا، أن نشجعهم على حفظ القرآن الكريم ونشجع أنفسنا جميعا بأن نمشي بهذه الخطة، وإن شاء الله الأستاذ منور سيكون يكمل معكم في الخطة العملية في شرحها بإذن الله. Ada 2 poin di sesi terakhir yang saya tadi sampaikan dalam arahan dan motivasinya. Tadi saya menyampaikan beberapa kisah atau juga pengalaman khibrah para penghafal, para pembimbing tahfidz Al-Quran di Gaza, Bapak Ibu, di mana di setiap tahunnya kita punya data, Bapak Ibu, setiap tahun banyak lembaga-lembaga atau pusat studi Al-Quran di kota Gaza, dan rata-rata lembaga-lembaga tahfidz Quran ini bisa mencetak paling tidak 1.000 bahkan lebih 1.000 lebih para penghafal Al-Quran. Seperti yang dikatakan Bapak Ibu, ada dalam 1 kali karantina atau kalau kita mau kayak super camp kayak karantina tahfidz, setiap tahunnya itu minimal 1.100, 1.200
hafidah, dan mereka mungkin dari program-program karantina ataupun kemah-kemah penghafal Quran yang dilakukan setiap musim panas atau musim liburan di kota Gaza. Itu bisa di masjid-masjid, markas-markas, kafir, atau juga bahkan terus terang biasanya materi ini kami sampaikan idealnya waktunya 3 sampai 4 jam. Biasanya gitu Pak, dari jam 8 sampai duhur. Karena ada simulasi, ada taktik secara amali dan seterusnya. Namun kalau waktu hanya setengah jam ke depan, maka saya coba percepat, makanya tanpa syekh. Gak apa-apa Bapak Ibu ya, biar substansinya sampai kepada Bapak Ibu jemaah. Baik, langsung aja semuanya tuh. Yang sebelum ini kalau merosot apa? Sebelum ini. Belakang. Nah ini. Sebelum masuk ke simulasi metode dan cara menghafalnya seperti apa di Gaza, ada hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui dan catat baik-baik. Ya, saya sampaikan tingkat-tingkatnya. Pertama, ada 6 catatan sebagai wasail al-maqubah qabla tahfidz. Media yang harus disediakan sebelum kita mulai menghafal. Dan ini urgen, penting sekali, jangan dianggap remeh. Ya. Pertama apa? Al-iltizam bimushafil wahidin faqat. Fokus hanya menggunakan satu mushaf saja. Artinya jangan gonta-ganti mushaf. Bapak aja ibu kan kalau gonta-ganti pasangan nggak enak, ya. Dan tidak boleh. Begitupun mushaf itu harus jadi besi kita. Bahkan kalau bisa mushaf yang kita mau baca dulu dan kita baca sekarang, itu yang kita gunakan. Mudah-mudahan bisa menggunakan satu mushaf saja. Tapi secara teknis kenapa harus artinya satu mushaf? Iya, karena kalau ganti-ganti mushaf, kadang bapaknya itu kan kalau bahan kesehatan kita sudah ada perbedaan posisi Pak ya. Begitupun mushaf itu harus jadi besi kita di Indonesia. Bahkan kalau bisa beda posisi kanan dan kiri suratnya apa, dan penggunaan ayat terakhir di setiap halaman. Tapi secara teknis kenapa satu ayat satu mushaf? Iya, tidak pas karena kalau tidak bergabung kadang bapaknya itu kan matematika. Nah ini kalau kita ganti bisa perbedaan posisi Pak ya. Begitupun kalau harus tadi besi. Nah nanti ini penting ke depannya kalau bisa biasa karena beda dulu, Bapak Ibu bisa mapping pemetaannya enak. Jadi dulu kalau Ustaz Adi Hidayat itu Pak di kelas saya, satu alma mater, satu kampus, itu kan yang mempopulerkan itu dulu saya sejak tahun 99 ketika Bapak Kapi sudah diajarkan itu cara menghafal Quran sampai tahu kata letak kanan, kiri, atas, bawah, tengah, baris pertama, baris kedua, atau baris bawah, nomor ayat itu bisa membantu kalau kita terbiasa menggunakan satu mushaf saja. Baik, yang kedua kita percepat. Apa? Istikhdam qalamur rasas lewat alamat. Biasa menggunakan pensil, Pak. Kalau orang Sunda itu patlok, gitu ya. Terutama digunakan oleh guru atau tadi pembimbingnya. Pembimbingnya Bapak Ibu, Ustaz, ketika ada anak maju setelah hafalan, pegang mushaf Pak, pegang mushaf anak tersebut. Betapapun Bapak Ibu sudah selesai hafid, ya selesai hafalan 30 juz, tetap diupayakan menggunakan mushaf. Mushafnya dipegang, ini teknisnya Pak ya. Anak-anak ketika setor kan sangat mungkin dan biasa terjadi kesalahan. Nah, fungsi kolam rasas ini untuk mengoreksi jika ada kesalahan huruf yang terbuang atau matnya kurang, ya atau kaitan dengan ilmu tajwid, dipersi langsung ditandai sehingga anak itu tahu kesalahannya di mana. Pengalaman saya ketika memperhatikan dulu Bapak Ibu, ketika sama guru kami dikasih catatan, ketika kita membaca itu ingat, oh dulu ini saya pernah salah di sini. Maka dia akan concern memperbaiki kesalahan di situ dan tidak mengulangi lagi.
Kenapa dengan pensil? Agar nanti bisa dihapus lagi. Saya bagusnya jangan dengan pulpen. Karena kalau pulpen bisa coret-coret tidak bagus juga. Kalau sudah selesai, kesalahannya teratasi, yang dikoreksi sudah dibetulkan, ditashih, hapus lagi dari coretan-coretannya. Bagusnya begitu. Ya. Yang ketiga apa? Yotizan bitafsiril wahid min baini tafsiratul Quran Masyhuriyah. Ini ada media suplemen bagi kalian untuk mendukung program tahfidz kita termasuk ketika murojaah. Biasakan dibantu dengan media murotal. Kalau dulu kan pakai kaset atau CD, sekarang di HP ada apa ya? Nah biasanya kalau menurut saya ada poin-poin tertentu yang mungkin standar karakter irama bacaannya mirip-mirip dengan kita. Silakan mengambil Syekh Sudes, Masud Asyure, yang paling mungkin Al-Hudayfi, Al-Khusari, ya, dan beberapa ulama lainnya. Dan ini kita biasakan setelah selesai hafalan. Bahkan Bapak Ibu selesai tadi pagi sama guru selesai hafalan juz 30 atau juz Tabarak, ya, awal juz 2 surat Al-Mulk. Selesai satu halaman atau mungkin 2 halaman disetorkan dengan baik ke rumah, apabila mungkin di perjalanan, setel ke Bapak bunyinya apa? Klik bacaan surat Tabarak, misalnya Syekh Fulan bin Fulan begitu, dan yang diinformasikan terhadap Syekh Al-Qusairi atau Syekh Hudayfi dan ulama yang lainnya. Baik, yang keempat, nah ini sudah tersampaikan tadi sama Syekh ya, tanpa saya ulangi. Poin keempat, poin kelima, intinya sama tadi, menentukan satuan ayat yang akan kita hafal dan satuan waktu tadi, targetan waktu. Tanpa saya ulangi Pak ya, itu tadi disampaikan oleh Syekh terkait dengan capaian ayat yang ingin kita hafal harus tertarget begitu, jangan semaunya, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Targetnya 1 halaman per hari, bagus. Berat deh, dalam setengah halaman atau sepertiga halaman, 5 baris pagi-pagi, 5 baris sore, 5 baris malam, berarti ya 15 baris per 1 halaman, ya. Sesuaikan. Begitu pun terkait dengan waktu. Dan yang keenam terakhir, paham makna ayat. Jadi diupayakan ayat surat yang kita hafal, Bapak Ibu jangan sekedar nambah, terobsesi menghafal, tapi tidak paham makna dan artinya. Makanya sertakan mushaf hafalan kita dengan tarjamah, gitu ya, dengan tarjamah. Memang tidak harus hafal kalimat, arti kata per kata atau kalimat per kalimat. Apalagi kalau dengan anak-anak Bapak Ibu ya, paling tidak garis besarnya. Ini surat An-Naba ayat 1 sampai 30, 1 halaman berbicara tentang apa? Peristiwa kabar besar hari kiamat, gitu kan? Tentang penghuni surga, penghuni neraka, dan seterusnya. Contoh Bapak Ibu. Paling tidak gambaran globalnya kita paham maksud dari ayat tersebut. Baik, nah ini langsung kepada langsung aja saya kena waktu ya. Nah, Bapak Ibu ini yang dilakukan di gereja. Saya dapat materi ini langsung dari Direktur Pengembangan Kurikulum Tahfidz Quran di Gaza, yaitu Syekh Dr. Khalid ya. Secara umum, ketika kita akan menghafal Quran, makanya dikatakan dengan langkah metode apapun diperlukan tadi kesabaran, ketegaran Bapak Ibu ya. Karena proses pengulangan itu yang paling sering harus kita lakukan. Ikrar ketimbang nanti hanya menambah hafalan. Pertama di sini disebutkan qira'atu ayah wahidah wa ikraruha salasah ila 10 marrah 'ala al-aqal. Pertama apa? Ini yang warna hitam Bapak Ibu. Yang warna hitam itu adalah membaca ayat yang akan kita hafalkan. Contoh yang pendek aja ya. Ibu mulai dari surat An-Naba ya, juz 6 ayat awal juz 30 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Dibacanya berapa kali? 3 sampai 10. Ya, ini standarnya. Semakin banyak semakin bagus. Tidak dipaksa harus 10. Karena kemampuan setiap kita berbeda-beda Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang baru baca 3-4 kali sudah masuk, silakan. Kalau kita standar 10 lah. Betul-betul dibaca. Jangan kesalahan kembali dulu. Betul-betul dilihat. Kalau bisa posisi ayat kanan kiri atas bawahnya dilihat. Berapa kali Bapak Ibu? 3 sampai 10. Yang kedua, istiqrar ayat ghaibat. Kalau sudah selesai tadi 3, 5 atau 10 pengulangan ditikrar, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, misalnya ya. 10 kali tutup mushaf, ditutup baru coba dihafalkan. Ya, atau ya tidak melihat lagi dia, jangan lihat mushaf. Amma yatasaalun, amma yatasaalun. Berapa kali? 3 sama sampai 10. Jelas Bapak Ibu? Selesai satu ayat atau ayat pertama dibaca dan dihafalkan dengan menutup mushaf 10 minimal berapa? Sudah 20 kali putaran. Oke, lanjut ayat kedua, lanjut. Baca lagi, dibuka lagi. Dibuka mushafnya, lihat dengan jelas, ya, jangan tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan, jangan terburu-buru. Berapa kali dibaca dan dikikor berapa kali? 3 sampai 10. Kalau bisa 10 lalu standar kaya 10. Sebegitu sama tadi langkahnya yang warna merah, ditutup mushaf, dibaca ayat kedua, dihafalkan. Amin naba'il azim, amin naba'il azim, amin naba'il azim. Contoh 3 kali sampai 10. Sudah berapa ayat, Bu? Sudah 2 ayat. Apakah langsung masuk ayat ketiga? Jangan. Al-audah ilal ula. Kembali ke ayat pertama. Caranya dibaca Bapak Ibu, ya, dibaca. Seperti tadi lagi, dibaca dan dihafalkan berapa kali sampai 10 kali putaran. Ayat 1 dibaca, ayat 2 dibaca, idealnya minimal 3 lah. Kalau mengulangan ya, tadi udah apa? Amma yatasaalun, amma yatasaalun, mohon maaf dilangsungkan ya. Amin naba'il azim, amma yatasaalun, amin naba'il azim, amma yatasaalun, amin naba'il azim. Berapa kali? Anggap 3 kali selesai. Baru kalau sudah lancar, yakin tidak ada kesalahan, baru masuk ayat ke-3. Langkahnya sama. Dilihat dulu 3 sampai 10, tutup, ya, dihafalkan 3 sampai 10, diputar-putar. Ini yang penting tikrar. Bapak Ibu ya, jangan kalah. Ini penting sekali tikrar. Bisa berat pengulangan. Sudah apa ayat ketiga? Disambung. Bapak Ibu disambung kembali. Sabar, ya, jangan langsung masuk ayat keempat. Baca lagi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Dibaca anjurannya sama. Paling tidak 3 kali diulang. 3 kali, 3 ayat diulang 3 kali. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Contoh. Baca 3 kali. Selesai. Masuk ayat ke-4 dan seterusnya. Next. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada hal yang penting ini dijaga berlaku sampai hari ini. Sabar, jangan tergesa-gesa. Karena penyakit kita Pak, kadang selesai 1 halaman, 2 halaman, lanjut ayat halaman berikutnya, kadang lupa mengulang yang sebelumnya. Itu penyakit Pak. Ya, diupayakan sama kalau di mushaf masuk ayat ke-5, ke-6 sudah hafal,
ketika mau nambah ayat ke-7, kembali baca dulu ayat pertama, kedua, tiga, disambungkan. Paham Bapak Ibu? Nah, begitu ya. Apa maksud ini? Ini tadi grafiknya ya, biar mudah. Rasa bayarnya seperti ini. Apa maksud angka 1 merah? Apa tadi merah? Ya, ini membaca, warna tadi beda ya. Membaca dengan membuka mushaf. Berapa kali tadi? 3-10. Yang kedua, warna hitam diisikan, dihafalkan. Dihafalkan. Ayat 1 tadi. Sudah hafal, dibaca 3-10, baru nambah ayat kedua. Ini ayat kedua yang warna merah, maksudnya membaca. Begitu seterusnya. Nambah ayat ayat ketiga, ya kan? Ayat ketiga, sebelum ayat ketiga, sama nasihatnya. Baca dulu ayat 1, ayat kedua. Ini dibaca. Ya, kemudian dihafalkan ayat 1 dan kedua. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi prinsip al-audah ilal ula ini penting. Kembali baca ayat pertama, kedua, ketiga, begitu. Next. Nah, ini catatan tadi Pak ya. Ya, setiap mau nambah ayat 1 atau ayat kedua, baca ayat 1. Ini catatannya ya. Mau nambah ayat ketiga, baca ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga. Mau nambah ayat keempat, baca dulu ayat 1, 2, 3, baru masuk ke 4. Dan begitu seterusnya. Ini maksud dari diagram ini. Baik, Nah, ada teknik yang ini banyak diabaikan oleh beberapa lembaga di kita terkait dengan metode Robert. Apa artinya Robert, Bapak Ibu? Mengikat. Apa Bu? Diikat. Karakternya memang ketika kita menemukan banyak ujung ayat yang sama. Kan tadi kata Bu ya, Allahu ala kulli syai'in qadir. Ini ada di banyak surat. Al-Baqarah ada, An-Nisa ada gitu ya. Nah, biar nggak berbelit dengan ayat yang lain atau surat yang lain, itu caranya dirobek. Apa robek? Mengambil 1 atau 2 kalimat pada ayat berikutnya disambungkan dengan ayat sebelumnya dengan cara diwasal Bapak Ibu ya. Saya contohkan singkat saja. Wa yawma yaumidin lil mukazzibina alam. Ini kan mukazzibin berapa kali diulang dalam satu surat Al-Mursalat Bapak Ibu, maka ujung ayat disambungkan dengan ayat berikutnya biar enggak berbelit. Ini pun berlaku nanti kalau pergantian halaman sebelum masuk halaman. Apalagi dari halaman sebelah kiri masuk ke halaman berikutnya membukakan sebelah kanan. Ujung ayat itu dirobek, namanya apa? Dirobek dengan disambungkan seperti hal ini ya. Di surat Az-Zariyat, innahu wal hakimul alim qala ma khatbukum. Innahu wal hakimul alim qala ma khatbukum. Atau qala bisa. Jadi disambungkan di penghujung ayat di halaman sebelah kanan dengan awal ayat sebelah kiri untuk memudahkan nanti cara menyambungkan atau sambungan ayat, begitu ya. Baik para jamaah, kalau sebelum masuk ke ini simulasi yang lain dan workshop menyusun seperti apa pikiran dari jam ada waktu yang harus kami catat. Jika tidak kuat, sampaikan singkat. Untuk melengkapi apa yang sampaikan pertama, ada 6 catatan konfirmasi terpilih sebagai wasail al-bahth dan tahqiq. Media yang harus disediakan sebelum kita mulai menghafal. Dan ini urgen, penting sekali, jangan dianggap remeh.